Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita hari ini, kita kembali akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa setiap orang, setiap umat, setiap rekan-rekan hamba-Mu yang mengikuti acara live di YouTube ini semuanya diberkati Tuhan. Urapan dari Allah boleh turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan. Ada 3 poin di mana kita harus tetap optimis di dalam kita menyambut tahun yang baru ini, saudara. Ada 3 alasan kita harus tetap optimis. Sesuai dengan Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Memang hari-hari yang kita lalui begitu cepat dan tanpa terasa, saudara kasih Tuhan. Beberapa hari ke depan, kurang lebih 2 hari, kita akan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Kiranya kita percaya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan menyambut
di tahun yang baru ini, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagaimana kita menyambut tahun yang baru ini harus optimis. Kita harus yakin bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Di bagian pertama, kenapa kita harus tetap optimis? Karena ada janji Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus tetap optimis di dalam kita menyambut tahun yang baru? Karena rancangan Tuhan begitu indah bagi setiap umat yang percaya. Dan hari ini, saudara, poin yang ketiga, kenapa kita harus optimis di dalam kita menjalani atau menyambut tahun yang baru ini? Alasan yang ketiga, karena penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap umat yang percaya. Kalau Bapak Ibu kembali membaca Yesaya pasal 43 ayat yang kedua dan ayat ketiga bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Waduh, saudara kasih Tuhan, ini ayat begitu bagus, begitu sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat inilah insuren dari surga buat kita semua. Inilah asuransi yang Tuhan berikan buat kita, bahwa Dia selalu menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan selalu menyertai kita, saudara, untuk apa kita mengalami ketakutan? Untuk apa kita mengalami kegelisahan? Untuk apa kita mengalami kecemasan dalam kehidupan kita, sehingga kita ragu-ragu menghadapi tahun yang baru ini? Oleh karena itu, di poin yang ketiga ini, saudara, alasan kenapa kita harus tetap optimis, karena penyertaan Tuhan begitu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini, saudara kasih Tuhan, untuk 2 hari ke depan, apa yang menjadi ketakutan dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita bimbang? Apa yang membuat kita mengalami satu kegelisahan di dalam menyambut tahun 2022 ini? Saya percaya kalau saudara yakin akan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, maka kita siap menghadapi tahun 2022 dengan hati yang gembira. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Saudara masih ingat peristiwa badai topan yang melanda murid-murid Tuhan? Mereka dihantam dengan terpan badai yang luar biasa. Murid-murid Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dekat, yang sudah melihat mukjizat begitu nyata, yang sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan terhadap murid-murid. Tapi ketika dihantam dengan badai itu semua lupa. Sampai-sampai mereka melihat Tuhan itu disangkanya hantu. Yesus berjalan di atas air jam 3 malam. Ini membuktikan bahwa kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh satu tempat. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh satu situasi. Kehadiran Yesus tidak dibatasi oleh dengan satu keadaan. Dimanapun murid-murid berada, di situ Yesus ada. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Yesus mengasihi murid-murid. Yesus tidak mau murid-murid mati dihantam badai itu.
Karena kehadiran Yesus membuktikan penyertaan Yesus begitu sempurna di dalam kehidupan murid-murid. Dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umat percaya juga begitu sangat sempurna. Tidak ada satu rambut pun akan jatuh di atas kepala saudara tanpa seizin dari Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dengan nyala api tidak akan membakar engkau. Api, nyala api, panas, suasana yang sangat mengerikan sekalipun, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terbakar. Dan inilah satu hal yang terindah hari ini sudah kasih Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus tetap optimis? Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, apa yang menjadi kegelisahan dalam hidup saudara? Saudara harus yakin, sebagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Bagaimana bangsa Israel diberkati Tuhan dengan makanan mana surgawi, bahkan daging burung puyuh. Bagaimana penyertaan Tuhan sangat sempurna buat bangsa Israel. Tuhan membela bangsa ini ketika laut Tiberau, laut tengah terbelah menjadi dua. Dan saya percaya hari ini mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu dia berkata, akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamat kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau 3 poin ini ada dalam kehidupan kita, kalau 3 alasan ini ada dalam kehidupan hari ini, dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap optimis bahwa hari esok Tuhan sudah ada di sana. Mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita memasuki tahun 2022 ini dengan satu hal yang nyata, dengan satu hal yang indah, dengan satu keyakinan yang luar biasa. Kita percaya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, pengharapan yang pasti menjadikan hidup ini pasti berubah. Saya percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Oleh karena itu hari ini kita harus ingat janji Tuhan yang begitu sempurna, janji Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Sekalipun hari ini kau gagal, Tuhan sanggup membawa engkau dari kegagalan menuju ke sebuah keberhasilan. Dan poin yang ketiga, kita harus tetap optimis karena penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini, mari kita bangkit kembali, punya keyakinan yang kuat, rasa optimisme yang sangat tinggi, maka hidupmu akan mengalami terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di mana kami akan menyambut di tahun yang baru Tuhan, 2 hari ke depan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan sudah ada di sana. Memang hari esok masih sesuatu yang misteri, tapi hari esok adalah milik Tuhan. Dan hari esok adalah Tuhan sanggup memberikan kami terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya pada hari ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan, supaya kami mempunyai optimis yang sangat tinggi menyambut tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita siapkan hati kehidupan kita untuk menyambut tahun 2022 ini dengan optimisme yang sangat tinggi. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.